A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina wishawatal riwayah. Wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Dan kita hormati ongku-ongku diniak mama alim ulama dia pandai dan tak bisa kita sebutkan satu persatu dan kapoi tompek favorito dan kapulang dan kapoi tompek batanyong dan kapulang tompek favorito yang kita hormati. Selanjutnya yang sama kita hormati mama-mama, bapak-bapak, ande-ande, onsu-onsu yang sama kita hormati juga. Kemudian yang saya hormati kepada pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, adik-adik, kakak-kakak, umumnya lah kita dan hadir ataupun tidak hadir, tak kita hormati. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana rahmat dan nikmat Allah sangat banyak dia kepada kita. Sangat banyak dia kepada kita. Sejak daripada kita berada di dalam kandungan ibu kita, sebulan kita di dalam kandungan ibu, itu nutfah kita. 2 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, itu alaqah namanya. Apa itu nutfah? Nutfah itu masih air. Apa itu alaqah? Alaqah itu segumpal daging. Kemudian 3 bulan kita di kandungan ibu kita, di dalam kandungan ibu kita bernama yaitunya mudghah, segumpal darah. 4 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai meniupkan roh kepada kita. Mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi nyawa kepada kita. Sampai kita lahir ke dunia kok. Sampai kita lahir ke dunia kok, dan kita masih juga memakai rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Berapa kepanjangnya rahmat dan nikmat Allah dan kita pakai. Alhamdulillah, barokah rahmat dan nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita, kita masih diberi kesehatan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh dengan kesehatan. Malahan diberi pula kita kesempatan di Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lah bisa pula hadir ke surau kita kini dalam rangka rutin kita, pertemuan kita antar sesama suku kita di dalam kampung. Artinya mana? Kita selalu menjalin silaturahmi. Man sarraha
ayyabsata rizqahu wa ayyan sa'alahu bi rizqihi falyasil rahimah, kata Nabi. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, kemudian ingin pula dipanjangkan umurnya, kata Nabi, maka hendaklah ia selalu menjalin silaturahmi. Nah, jadi kalau kita ingin mudah rezeki awak, ingin panjang pula umur awak di atas taat, apa caranya, kata Nabi? Selalu jalin silaturahmi. Kau salah satu model cara menjalin silaturahmi. Jadi sepanjang nikmat Allah yang kita pakai itu, tolong kita pastikan di dalam diri kita masing-masing. Tolong kita perhatikan di dalam diri kita masing-masing. Nikmat Allah yang kita pakai itu, kita perhatikan di dalam diri kita masing-masing. Apa yang kita perhatikan di dalam diri kita masing-masing? Apa yang kita colek di dalam diri kita? Lain dan tak bukan, yaitu sifat ma'ani dan dia di Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri kita. Apa itu? Sifat Tuhan dan nyata di diri awak. Bahwa sifat Tuhan dan nyata di dalam diri kita. Ada 7 sifat Tuhan dan nyata di dalam diri kita. Mana yang 7? Yang pertama sekali sifat Tuhan dan nyata di dalam diri awak apa? Yaitu hayat. Apa arti hayat? Arti hayat yaitu hidup. Siapa yang memberi hidup? Allah. Kemudian hayat itu diterjemahkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinyatakan hayat awak itu di Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jantung awak. Sehingga deklah dinyatakan di Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat hayat itu ke dalam jantung awak, mengkonya hidup awak seperti saat sekarang ini. Yang pertama sifat Allah menyatu di diri awak, dan selalu kita perhatikan, kita coba. Dan kedua boleh sifat Tuhan menyatu di diri awak. Dan kedua yaitu ilmu. Apa arti ilmu? Ilmu artinya mengetahui, tahu. Itu arti ilmu. Siapa yang mengambil pengetahuan kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menterjadikan ilmu atau menyatakan ilmu dan yang itu di Allah ke dalam hati kita. Makanya kita mempunyai ilmu, bisa kita belajar karena ilmu Allah. Itulah 2 sifat Tuhan dan nyata di diri kita. Dan ketiga sifat Tuhan dan nyata di diri awak boleh, yaitu kudrat. Apa arti kudrat? Kudrat artinya yaitu kuasa. Kuasa siapa yang memberi kuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sifat kuasa itu ke dalam tulang-tulang batang tubuh awak. Sehingga dengan kudrat yang terjadikan di Allah ke dalam batang tubuh awak itu, maka kuasalah tubuh awak, maka kuasalah tulang awak untuk bergerak, untuk mengangkat, untuk mengambil, untuk berjalan. Itu karena kudrat yang dinyatakan di Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam tulang awak. Itu. Dan ketiga sifat Tuhan dan nyata di diri. Dan keempat sifat Tuhan dan nyata di diri yaitu iradat. Apa arti iradat? Iradat artinya yaitu berkehendak. Siapa yang mau kehendak kepada awak sehingga kita bisa nak mandi itu, nak kasih koh, nak kasih itu, nak melengong ke kiri dan ke kanan? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan iradat itu dalam ure-ure dan ada di batang tubuh awak. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan iradat itu ke ure di batang tubuh awak, maka bisalah tubuh awak kau untuk nak
Ma'ambiya nak bergerak ke sini dan ke sini, nak melengong ke kiri dan ke kanan, itu karena iradat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ka urek-urek mampu bawa. Kunan ka ompek suka Tuhan dan nyata diri. Dan kalimat apa lain? Iaitunya sama. Apa itu sama artinya? Iaitunya mandonga. Allah Subhanahu wa taala magia mendongah ke dalam diri awak dan menyatakan menterjadikan sifat sama itu ke dalam tadi awak sehingga dengan lah dinyatakan ya Allah sifat sama itu ke diri awak, maka kita bisa mendengar seperti saat sekarang ini. Tunangka sampai sifat Tuhan menyatu di diri awak. Dan kalimat apa lain? Dan kalimat atau enam? Nanka onam ni. Nanka onam sifat Tuhan dan nyata di diri awak yaitu pasar. Apa arti pasar? Pasar artinya yaitu melihat. Allah bagi penglihatan kepada awak. Kemudian dinyatakan letak penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mata kita. Sehingga kita telah bisa melihat seperti saat sekarang ini. Itu sifat Tuhan dan kawanan menyatu ini. Dan ketujuh apa lagi? Yaitunya kalam. Yang tujuh satu sifat Tuhan dan nyatu di diri awak. Kalau tahu di awal dan tujuh itu, maka kita akan tahu dengan diri kita masing-masing. Siapa awak dan kemana awak. Kalau tahu kita di diri kita, maka itu pangkanya dari awak. Kita tahu dulu Tuhan dan menciptakan diri awak. Jadi apa yang ketujuh lain sifat Tuhan dan nyata di diri yaitu kalam. Apa arti kalam? Kalam artinya yaitu bakato. Siapa yang memberi untuk kita bisa bakato? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan sifat kalam itu di lidah kita. Sehingga denganlah diterjadikan di Allah Subhanahu wa taala sifat kalam dari dakwah itu, maka kita bisa mengecek seperti saat sekarang ini. Itu sifat Tuhan dan tujuan dan nyata di diri. Dan kan kita perhatikan selalu. Perhatikan mencari itu maksudnya dipikirkan selalu. Kalau pikirkan itu selalu berarti lain tahu awak jadi diri awak. Kalau dia tahu kita sendiri, itu pangkanya kita akan tahu dengan orang yang menciptakan diri kita. Kalau dia tahu kita juga menciptakan diri awak, itu tandanya kalau bagi dia letak kolam bulan dari sang poti kok. Kalau dia dimakan, rasa dan tiba dalam tubuh awak. Siapa dia? Itu panjangnya nikmat dan diakhir dia Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di dalam sembahyang kita hilangkan segala sifat yang itu. Itu caranya kita matikan diri awak. Lah hilang satu sifat nada tu dan tujuan tu tak ada waktunya oleh kembali sadanya kepada Allah. Seolah-olah awak tak ada dan punya oleh. Itu cara mematikan diri sebelum kita mati. Kalau lebih biasakan mematikan diri sejak ini, maka ketika akan mati nanti tak akan payah kalau kita. Tapi apa? Karena kita lah biasa. Itu nikmat dan diajar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat berangkaian salam juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi yang rahmatul lil alamin. Nabi dan rahmat bagi sekalian alam. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka berselawatlah seluruh alam. Tumbuh-tumbuhan berselawat kepada Nabi Muhammad waktu itu. Seluruh binatang-binatang berselawat kepada Nabi Muhammad. Berhala-berhala dan disembah di orang Majusi waktu Nabi Muhammad lahir, maka padam, maka hancur segala berhala-berhala itu. Kemudian api dan disembah di orang Majusi
Ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia, maka mati api. Padahal sebelumnya api dan ratusan tahun tidak pernah mati dan disembah oleh orang Majusi. Ketika Nabi Muhammad lahir, itulah dan pernah pada mati. Jadi Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Beliau adalah panutan segala umat, ikutan segala rasul. Beliau rela mengorbankan hartanya, nyawanya, bercucuran darah di waktu peperangan Uhud. Bahkan sampai tanggau gigi ompeknya Nabi waktu di peperangan Uhud. Dan dilupai wajahnya Nabi di peperangan Uhud. Dan masuk Nabi di waktu peperangan Uhud itu ke dalam lubang. Demi apa? Demi menegakkan kalimat tauhid di atas permukaan bumi, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita kini lain menerima berwasiat. Jadi dan diperjuangkan dari Rasulullah SAW itu, maka kita meneruskan jejak-jejak Rasulullah itu. Nah, kita perbanyak pula mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad lain berselawat kepada Nabi Muhammad. Apa untungnya di Allah berselawat kepada Nabi Muhammad? Tidak ada untungnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat kepada Nabi Muhammad dan lain berselawat ya Allah kepada Nabi Muhammad. Dek kita apa untungnya berselawat kepada Nabi Muhammad? Dek kita yang banyak untungnya kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Untuk keselamatan kita, untuk dapat syafaat kita nanti di hari Yaumil Mahsyar. Kadang-kadang lebih banyak juga kita dan kurang-kurang berselawat kepada Nabi Muhammad. Banyak untungnya Pak, kadang banyak pula dan kita lari berselawat kepada Nabi Muhammad. Sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad, maka 10 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat kepada kita. Diangkat, dicampang dosa awak dan 10. Kemudian diangkat derajat awak 10. Itu kalau kita berselawat kepada Nabi. Kita simpulkan dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berselawat itu banyak macam baginya. Ada yang singkat, ada pula yang panjang. Kalau yang singkat apa contoh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu singkat. Yang panjang apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Panjang. Ada juga yang panjang lagi. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika. Panjang. Jadi semakin panjang kita berselawat kepada Rasulullah, semakin panjang pula faedahnya dan kita dapat. Apalagi selawat fatih namanya. Dan selawat fatih itu pembuka segala menentang kunci. Dan buka kunci esok jawa, tak kunci pintu ilmu jawa. Itu ada selawat fatih namanya. Lain dapat dari kita selawat fatih itu. Kau bunyinya selawat fatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ublika
wal khatimi lima sabaka wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Itu selawat Fatih namanya. Sekali kita membaca selawat Fatih, sama aja 1000 kali kita membaca selawat yang singkat tadi. Itu fadilahnya membaca selawat Fatih untuk membuka segala tak kunci. Tak kunci pintu hati awak, tak kunci pintu ilmu di awak, tapi tak kunci pintu rezeki di awak. Maka seringlah kita membaca selawat Fatih. Baiklah kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah suku Beliang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengaji sapatah dan dua patah, ambo terlebih dahulu menaklukkan kepalonan satu, menyusun jalinan 10, mengunjamkan rutin dan dua. Mana tahu beko kok gawi dak tiba dengan gatel, tembak dak tiba dia name. Kok tidak dikiain dak betulang. Ayo dia kira maaf ambo. Dia ande-ande dia mama-mama dan resiko. Baru kita deh mama-mama dan resiko. Sungguh semantang pun baik itu. Tapi antara keimanan kita kok berbeda-beda. Ada dan mantap imannya menongol pengajian, modelnya lain model ikan sehat. Contoh ikan yang ada di dalam tobek. Sebelum kita makan ikan yang ada di dalam tobek itu, inyolah berkeliaran keluar permukaan air itu, menanti makanan. Itu modelnya ikan yang sehat. Dia serius mendengar pengajian. Kemudian ada juga model ikan yang lagak leno. Ada muncul lain tak nganggo, tapi nak makan daunmu. Disambutnya makanan keluar. Itu model ikan yang leno. Kalau model itu kita pergi mengaji, pergi mendengar pengajian, apa yang kita dapat nanti. Barode ugang di paninggahan, ngami de ugang malalok. Menolong kaji pantang hingga nemperangi takatubuan. Jadi mudah-mudahan kita seluruh nilai hadir adalah seperti ikan-ikan sehat menolong pengajian. Jadi apa kaji yang kita baca? Yaitunya ada 7 golongan umat. 7 golongan umat manusia yang akan mendapat naungan nanti di hari padang mahsyar. Boleh tahu kita apa itu naungan? Naungan itu sampai betul nanti di padang mahsyar. Yang mana padang mahsyar? Mahsyar apa artinya? Mahsyar yaitunya tompe berkumpul seluruh umat. Mulai saja daripada mula pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir layu ke dunia. Apa kumpul sadori di padang mahsyar itu nanti. Yang mana di padang mahsyar itu angeknya matahari 1 mil. Di dalam kitab diterangkan 1 mil itu kalau di matahari sampai 1 mil di atas dunia kok, maka dunia kok akan hangus di bumi. Dengan 1 mil jarak 1 mil. Tetapi kalau di padang mahsyar itu jarak matahari 1 mil. Itu makanya di orang tua-tua mengecek jarak matahari di padang mahsyar itu saja kau daripada kepada awak. Itu dek angeknya padang mahsyar. Bagi siapa nak merasakan angek yang seperti itu, yaitunya bagi orang-orang yang tidak beriman, yang lalai sewaktu di atas dunia. Tetapi kalau bagi orang yang beriman, hanya merasakan biasa saja. Yang mana di padang mahsyar itu
bilangan sehari di padang mahsyar sama dia 1000 tahun dia di dunia. Miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Kadar bilangan di padang mahsyar dengan bilangan dunia. Contoh di padang mahsyar di dunia 1000 tahun, 1000 tahun dia di dunia, maka di padang mahsyar itu sehari dulu. Sehari terasa. Sehari kita di padang mahsyar 1000 tahun terasa. Dek siapa? Bagi orang-orang yang tidak beriman waktu itu. 1000 tahun terasa oleh kita. Jadi apa caranya lagi? Dek kita lah menanggung mode itu azab padang mahsyar. Dahsyatnya, hangitnya di padang mahsyar. Kamano kita mengadu lagi. Tak ada tombek mengadu. Tidak, dan kita di padang mahsyar itu tidak pakai kain. Satu helai pun kita tidak ada pakai kain. Tidak pula pakai alas kaki. Tak ada pakai terompah di padang mahsyar itu. Tetapi nan kita memikirkan diri kita masing-masing. Tak ada kita menculik kepada nyanyi. Memikirkan kawan kita, anak, suami, tetapi diri kita lah. Dan kita pikirkan masing-masing. Karena apa? Karena dek dahsyatnya azab di padang mahsyar itu. Jadi di waktu di padang mahsyar itu berkumpul seluruh umat, baik orang kafir, orang Islam, orang musyrik, orang munafik, berkumpul sadar di situ. Telah berkumpul sadar di padang mahsyar itu, maka tiba seruan daripada Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Apa seruan Allah Subhanahu wa taala waktu di padang mahsyar itu? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, kata Allah. Hai orang-orang yang berdosa, kata Allah waktu itu. Kini berpisahlah kalian dengan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang berdosa harus berpisah. Tak kamu sepoi orang yang berdosa juga beriman waktu itu. Itu seruan Allah. Jadi orang berdosanya berpisah seorangnya, dan orang beriman berpisah kembali, orang berdosa berpisah. Setelah itu kamanu kapailai angitnya padang mahsyar itu indah tolong. Yang pertama sekali berjalanlah umat manusia. Umat Nabi Muhammad yang pertama sekali berjalan kepada Nabi Adam waktu itu berjalan. Minta tolong kepada Nabi Adam. Ya Nabi Adam, bapak segala umat. Kini wahai Nabi Adam, tolonglah engkau akan kami. Sesungguhnya tak tolong kami azab pada mahsyar itu. Tak tolong kami angitnya pada mahsyar itu. Dek sakit angitnya pada mahsyar itu, yang mana puluh-puluh manusia waktu itu sama dengan banyaknya air yang ada di danau. Sehingga orang yang banyak puluhnya waktu itu, orang yang banyak dosa sewaktu hidupnya, maka berenanglah ia dengan puluhnya sendiri waktu di padang mahsyar itu. Memintalah umat Nabi Muhammad waktu itu kepada Nabi Adam. Ditemui Nabi Adam, wahai Nabi Adam, beri pertolongan dari engkau akan kami, wahai Nabi Adam. Beri syafaat dari engkau akan kami. Tak sanggup kami lada akan azabnya pada masa itu. Dijawablah dari Nabi Adam waktu itu, wahai umat anak cucu aku, sesungguhnya aku adalah orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam waktu itu. Jadi aku tidak bisa untuk memberi pertolongan kepada kalian, wahai anak-anakku, dan kata Nabi Adam. Apa cara lain? Apa kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam sehingga tak bisa Nabi Adam memberi syafaat kepada anak-anak cucunya? Kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Adam satu, yaitunya memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan buah khuldi. Sewaktu Nabi Adam berada di dalam surga, saya tahu kita surga. Apa yang dikatakan dengan surga? Surga yaitunya kullu ainun ra'at wa uzunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar.
Iok mato dan tidak bisa mencolek mato, dan tidak pula mendongah telinga, dan tidak pula kita khawatirkan dalam hati kita mode-mode serupa mode itu betul. Tak bisa kita khawatirkan di dalam hati kita. Kita bayangkan itu kasar dan dikatakan serupa. Jadi ketika Nabi Adam sedang bersenang-senang di dalam surga, maka Allah berkata di waktu itu, "Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin." Artinya, kami berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Adam, diamlah engkau di dalam surga engkau. Makanlah apa yang ketujuh dan engkau makan. Minumlah apa yang ketujuh. Bersenang-senanglah engkau di dalam surga kau." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam bersenang-senang di dalam surga, tapi pesan Allah hanya cia. Wala taqrabu hadhihi syajarata, kata Allah kepada Nabi Adam. Dan janganlah engkau menghampiri satu batang sajar. Fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau sampai menghampiri batang sajar itu, kata Allah kepada Nabi Adam, maka engkau termasuk orang nan zalim, kata Allah. Deklah bersenang-senang Nabi Adam di dalam surga itu, maka iblis laknatullah tak sonang hatinya. Mencoba orang yang sonang, tak sonang hati iblis laknatullah. Iblis laknatullah kau telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia akan hidup sampai hari kiamat, tak akan mati-mati, dan ia berjanji pula akan menyelesaikan segala umat manusia, segala umat anak cucu Adam akan diselesaikan oleh iblis laknatullah. Baikkan Nabi Adam iblis laknatullah dulu. Dibujuklah Nabi Adam di iblis laknatullah. Apa bujukan iblis kepada Nabi Adam? Wahai Nabi Adam, waktu itu Nabi Adam sedang lapar dan haus. Datanglah iblis laknatullah untuk membujuk di waktu itu. Coliaklah dia engkau batang sajar, batang pohon nan ada di hadapan engkau itu. Coliaklah dia engkau buah sajar nan ada di hadapan batang yang di hadapan engkau itu. Bentuknya lah sangat rancak, buahnya lah sangat manis, dan baunya sangat lezat, harum. Cubalah engkau makan batang sajar itu, maka lapar engkau akan hilang dan haus engkau akan hilang. Dan kata bujuk rayuan iblis laknatullah waktu. Tetapi Nabi Adam tetap teringat dengan pesan Allah. Jangan dihampiri batang sajar tu. Jadi Nabi Adam tak tergoda di iblis laknatullah tu. Tak tergoda di iblis laknatullah, dan iblis laknatullah itu tak putus asa untuk menggoda Nabi Adam. Tak tergoda kini, tidak malah kata Nabi, kata iblis laknatullah. Tapi coliaklah di hari esok. Di hari yang lain datang pula lah balik iblis laknatullah untuk menggoda, untuk merayu Nabi Adam. Rayuan yang keduanya yaitu iblis laknatullah berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam," kata iblis laknatullah, "engkau mengapa dek malaikat nan boleh memakan buah sajar itunya?" Dan kata iblis laknatullah, "Kenapa Allah melarang engkau memakan buah sajar itu?" Kata iblis laknatullah, "Karena Allah ingin malaikat itu kekal selama-lamanya di dalam surga," kata Allah. Itu makanya engkau tak boleh memakan buah sajar itu loh. Beko kalau engkau makan buah sajar itu, engkau akan menjadi kekal selama-lamanya di dalam surga. Kece bujuk rayuan iblis laknatullah. Tetapi lah dua kali iblis laknatullah memujuk Nabi Adam, dan Nabi Adam tak buat tergoyahkan. Dia bujukkan rayuan iblis itu. Taklah di hari yang selanjutnya, di hari yang ketiga, dibawa pulang balik
Iblis laknatullah itu untuk menggoda, untuk merayu Nabi Adam dan Siti Hawa. Waktu itu Nabi Adam sedang berkuliling-kuliling di dalam surga bersama Siti Hawa. Lah berkuliling-kuliling dalam surga, Nabi Adam merasa haus dan lapar. Di saat Nabi Adam sesudah berkuliling itu, maka datang pula Iblis laknatullah kembali. Tak biasa nanti Iblis laknatullah untuk menggoda Nabi Adam untuk memakan bahasanya. Di hari nan ketiga itu mengecek pula balik Iblis laknatullah kepada Nabi Adam. Wahai Adam, mengapa malaikat tidak dimuliakan memakan buah saja itu? Engkau mengapa tidak dimuliakan? Dan kata Iblis laknatullah kepada Adam. Karena malaikat itu akan kekal selama-lamanya di dalam surga kok. Dia memakan buah saja itu. Jadi kalau engkau nak ingin kekal pula model malaikat itu, maka makanlah buah saja itu. Kata Iblis laknatullah. Mendengar perkataan Iblis laknatullah pada itu, tak padayolah istrinya Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Tak makanlah istrinya Nabi Adam dengan kata-kata Iblis laknatullah. Sehingganya Siti Hawa ingin kekal di dalam surga, ingin memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta udolah Siti Hawa kepada suami Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, dan kata istrinya, mungkin betul juga kece Iblis itu. Sebab khuldi, buah khuldi itu kan artinya kekal dan kece istrinya. Jadi kalau kita ingin kekal selama-lamanya dalam surga, marilah kita makan aja buah saja itu. Kece Siti Hawa. Karena istri yang tercinta namanya Cik Mode itu, maka batuin pula lah hendaknya istri Nabi Adam. Lama makan buah kuldi jadinya kedua-duanya. Nabi Adam memakan buah kuldi tak sangkui di rangkuangan menjadi jakun-jakun awak kalau di laki-laki. Kalau di tori ke bawah menjadi kotoran awak setiap bulan. Tunan buah khuldi. Setelah memakan buah khuldi itu Nabi Adam langsung tanggal pakaian serupa yang dipakai oleh Nabi Adam di Siti Hawa sewaktu itu. Nah tanggal pakaian serupa sewaktu itu, maka turunlah kata Allah Subhanahu wa taala. Turunlah teguran Allah Subhanahu wa taala. Wa nadahuma rabbuhuma antilkuma. Dan wahai Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami melarang engkau untuk menghampiri batang sajar itu? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi engkau. Itu kata Allah kepada Nabi Adam. Teguran Allah, maka minta ampunlah Nabi Adam sewaktu itu. Dan dosa lah terperbuat, larangan Allah lah terperbuat. Tak boleh minta ampun Nabi Adam waktu itu. Tersungguh Nabi Adam dan mendoa Nabi Adam kepada Allah waktu itu. Dan pakaian serupa lah tanggal. Mendoa Nabi Adam lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam. Wahai Tuhan kami, kata Nabi Adam, sesungguhnya kamilah menyayangi diri kami sendiri, kata Nabi Adam. Jikalau tidak engkau mengampuni dosa-dosa kami, kata Nabi Adam, maka kami akan menjadi uganan maghrugi, uganan aniaya selama-lamanya, wahai Allah, kata Nabi Adam. Deklah mohon ampun Nabi Adam model kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Nabi Adam itu. Lah diampuni dosa Nabi Adam di Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Adam harus tetap dikeluarkan daripada dosa. Dicampakkan Nabi Adam ke bumi le. Nabi Adam tercampak kepada bumi Hindia, tanah Hindia, dan Siti Hawa tercampak kepada tanah Arab. Bawa saya dah. Kenapa? Karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Saling mencarilah Nabi Adam di Siti Hawa lati bodate bumi itu leh.
Berapa lamanya Nabi Adam mencari istrinya Siti Hawa, yaitu selama 42 tahun Nabi Adam mengkoka bersuara adik Siti Hawa. Bersuanya di mana? Bersuara di padang Arafah. Disitulah balik bersuara. Nah, jadi itu karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesalahan yang diperbuat Nabi Adam, sehingga tidak bisa mensafak umat manusia yang banyak. Itu salah Nabi Adam. Itu apa lagi? Dia salah Nabi Adam. Wahai umat manusia, kata Nabi Adam, nan kini poilah, cubalah berjalan kalian kepada Nabi Nuh. Mintalah syafaat kepada Nabi Nuh atau Nabi Adam. Oleh kerana itu, berjalanlah umat manusia kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, kata seluruh umat manusia, tolonglah engkau akan kami, beri syafaat dari engkau akan kami. Tidak tolong dari kami azab pada masa korban. Tidak tolong dari kami anginnya pada masa korban. Joleh dari engkau di mana tombe kami ni. Kok di surga, obe di surga. Kok di neraka, obe di neraka. Dan kata umat manusia waktu itu. Menjawablah Nabi Nuh, wahai umat manusia, tidak bisa mensapa, memberi pertolongan kepada engkau deh. Dan kata Nabi Nuh, kenapa? Karena engkau bersalah kudo, kata Nabi Nuh. Apa kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Nuh sehingga tak bisa Nabi Nuh memberi pertolongan? Yaitunya Nabi Nuh mendoakan anaknya agar selamat daripada banjir godang, daripada kiamat di waktu itu. Padahal anak Nabi Nuh adalah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh didoakan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun anak sendiri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan termasuk daripada golongan engkau wahai Nabi Nuh, kata Allah. Itu kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Nuh. Yang mana kalau kita baca hikayat Nabi Nuh kok setiap hari pagi dan petang mengajak berdakwah, mengajak umatnya, kaumnya untuk menyembah Allah. Nabi Nuh hidup di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Masyarakat itu membuat berhala kemudian disembah pula seorang. Itu yang diajak oleh Nabi Nuh pagi dan petang, siang dan malam untuk menyembah Allah. Selama 500 tahun Nabi Nuh mengajak kaumnya menyembah Allah. Hanya seketik Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Selebihnya menyembah berhala. 500 tahun lamanya Nabi Nuh kok mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Sengenik nabinya. Apa cara lain? Ya Allah, koyolah sabana tertutup dan umat-umat yang menyembah berhala, sehingga nyaman doa Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rabbi la tazar, kata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan salah seorang juga daripada orang kafir di bumi kau. Sebab jikalau engkau tinggalkan juga orang kafir kau di atas bumi, ini akan menyelesaikan nelailah beriman dan seketik kau. Dan kata doa Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan pula permintaan doa Nabi Nuh. Lalu diperkenankan permintaan Nabi Nuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian turun perintah Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Nuh. Apa perintah Allah kepada Nabi Nuh? Wahai Nuh, buatlah engkau akan kapal yang godang, buat perahu dan godang di atas bukit. Itu perintah Allah kepada Nabi Nuh. Buat perahu di atas bukit. Kemudian dilaksanakanlah perintah membuat perahu di atas bukit itu Nabi Nuh. Dibuatlah perahu di atas bukit. Sudah dibuat perahu di atas bukit, kemudian
diejek lah, dicemooh lah di orang-orang kafir banyak namanya berhala banyak tadi Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, nan kata orang kafir, mengapa engkau membuat perahu di atas bukit? Kamano ka di dalam perahu engkau di atas bukit kau? Dan kecil orang kafir yang banyak. Apakah engkau sudah gila? Dan kata orang kafir dan banyak. Dan Nabi Nuh tetap bersabar dalam ejekan orang-orang kafir itu. Lah sudah dibuat perahu dari Nabi Nuh di atas bukit itu, kemudian orang-orang kafir kok dikotori perahu dan dibuat dari Nabi Nuh itu. Di antaranya kotoran ke situ dek kaum-kaum yang menyembah berhala yang banyak tuh. Di antaranya buang air dek, buang air kadang ke situ di hadapnya sado di orang-orang kafir yang menyembah berhala tuh. Kasih perahu dan dibuat dari Nabi Nuh tuh. Apa cara lain? Pada suatu waktu, suatu ketika, lapis akipawi orang-orang kafir nanti buang air kepada kopa Nabi Nuh itu. Akipawi sadon. Lain nak buang air juga ke situ, sakit pawi dibuat. Meminta ubeklah kepada Nabi Musa. Kalau kopa tu, kopa yang dibuat dari Nabi Nuh. Meminta ubeklah segala umat-umat, segala orang-orang kafir dan lah mengotori perahu itu. Apa ubek wahai Nabi Nuh? Dan kata orang kafir namanya tu. Kini ubeknya engkau berwasiatkan kotoran yang engkau kotori perahu itu. Dan kata Nabi Nuh. Jadi lah berbondong-bondong pula lah umat orang kafir dan banyak tu yang mengotori perahu Nabi Nuh tu untuk memberosian perahu dan dikotori itu. Sudah diberosian baru pengang sakit pawi itu. Lah berosian, inya yang mengotori dan inya pula yang memberosiakan perahu dan dibuat Nabi itu. Setelah itu datang pula lah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Nuh. Apa itu perintah Allah? Wahai Nabi Nuh, kumpul segala orang-orang yang beriman, orang-orang yang lain ikut kepada engkau. Kemudian masukkan ke dalam kopah, lah engkau buat ikut. Karena taklah mulai hari akan kiamat akan tiba dengan kiamat Nabi Nuh. Dikumpulkanlah orang-orang lain Allah dengan Nabi Nuh. Orang-orang lain Allah mengikut menyembah kepada Allah. Kumpul sadar, masuk sadar ke dalam kopah Nabi Nuh. Karena hari ke kiamat kodang deh, kiamat Nabi Nuh. Dan seluruh binatang-binatang dan ada bawa sekali masukkan ke dalam kopah Nabi Nuh. Sehingga lah masuk sadar umat manusia yang beriman, yang percaya dengan Allah, iman kepada Nabi Nuh, masuk ke dalam kopah sehingga ada binatang-binatang ternak masuk. Kemudian di waktu itu nak masuk pulau binatang yang berbisa, pulau kalau simpasan nak masuk pulau ke dalam kopah Nabi Nuh waktu itu, monggo disetop dengan Nabi Nuh dulu. Wahai binatang yang berbisa, mengapa engkau ingin masuk pulau ke dalam kopah itu? Teko kalau engkau masuk ke dalam kopah itu, maka engkau akan menggigit nanti pada umat-umat aku yang beriman kata Nabi Nuh. Dan menjauhlah waktu itu binatang yang berbisa di waktu itu. Pulau kalau simpasan menjauhlah waktu itu. Wahai Nabi Nuh, kami tidak akan menggigit umat engkau yang beriman dan ada di dalam kopah engkau selagi umat engkau itu berselawat kepada engkau wahai Nabi Nuh. Jadi masuklah sadar binatang yang berbisa udah apa bagai masuk ke dalam kopah Nabi Nuh karena dia takut hari ke kiamat kodang. Jadi bukan lain membaca selawat kepada Nabi Nuh tidak akan digigit binatang dan berbisa. Apa selawat kepada Nabi Nuh? Salamun ala Nuhin fil alam. Jadi berguna ada kita itu. Kalau kita ingin memasuki rimba ke dalam hutan, maka berselawat pula kita membaca selawat kepada Nabi. InsyaAllah kita tidak akan digigit deh binatang yang berbisa. Apa selawatnya? Salamun ala Nuhin fil alamin. Sebaca itu dulu. InsyaAllah kita tidak akan digigit deh binatang berbisa. Itu sejarahnya. Setelah masuk sadonya ke dalam kopah Nabi Nuh,
Tak boleh. Hujan yang sangat lobek lah tiba. Angin yang sangat kancang lah tiba. Badai yang sangat kancang lah tiba. Sehingga nyodekkan lobek hujan di waktu itu. Sampailah tiba tsunami yang sangat bodoh. Dan seluruh orang-orang kafir di waktu itu lebih panik. Lebih panik orang-orang kafir poin lagi kata bukit. Jauh bukit-bukit itu dihalau oleh tsunami yang sangat bodoh. Bukit-bukit dihalau oleh tsunami yang sangat bodoh. Kemudian tinggallah anak Nabi Adam anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Kan'an itu tidak mau mengikut kepada Nabi Adam. Tak mau mengikut untuk menyembah Allah. Diajak juga oleh Nabi Adam. Wahai anakku, kamalilah, masuklah ke dalam kopa. Tak ada yang keselamat daripada azab Allah. Dan kata Nabi Nuh kepada anaknya. Mendoa Nabi Nuh, ya Allah selamatkanlah anakku daripada kiamat ikut. Dan kata Nabi Nuh. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali. Wahai Nabi Nuh, sesungguhnya Kan'an itu bukan lagi anakmu. Orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah, maka itu bukan lagi anakmu. Itu teguran Allah kepada Nabi. Itu kesalahan Nabi Nuh yang diperbuat dia. Sehingga terjadi kiamat orang. Seluruh orang kafir dan ado hendak nomor mengikuti ke dalam kopan Nabi Nuh. Habis sado, tidak ada satupun yang tersisa. Menjadi lawi sado di waktu itu. Berapa lamanya Nabi Nuh di dalam kopa bersama umat-umatnya dan lainnya umat beriman? Selama 40 bulan. Selama 40 bulan. Selama 4 bulan Nabi Nuh di dalam kopa itu. Kemudian 4 bulan Nabi Nuh di dalam kopa itu, ayu semakin surut, dan Nabi Nuh dan negeri itu menjadi kepada negeri yang model biasa. Seluruh orang kafir telah habis deh kiamat waktu itu. Itu sejarahnya Nabi Nuh. Itu satu kesalahan yang diperbuat dari Nabi Nuh. Hanya mendoakan anaknya agar selamat. Sedangkan anaknya itu adalah kafir. Itu teguran Allah kepada Nabi Nuh. Itu makanya Nabi Nuh tidak bisa memberi syafaat kepada kita umat manusia. Apa cara lain? Disuruh pula dari Nabi Nuh, wahai umat manusia, cuba pula minta kepada Nabi Musa. Dan kata Nabi Nuh, Pak itu berjalan pula segala umat manusia di waktu itu kepada Nabi Musa. Tiba di Nabi Musa, wahai Nabi Musa, berilah kami pertolongan, agilah kami syafaat. Tidak tolong oleh kami menanggung azab pada masa dikoleh. Dijawab oleh Nabi Musa, wahai umat manusia, sesungguhnya ambo mempunyai kesalahan pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ambo tidak bisa pula untuk memberi syafaat kepada kalian, wahai umat Nabi Musa. Wahai umat manusia, kata Nabi Musa. Apa kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Musa? Yaitu Nabi Musa merasa dirinya lebih berilmu. Ketika dulu Nabi Musa lah bisa mengalahkan Fir'aun dan orang-orang tukang sihir Fir'aun lah kalah saudara Nabi Musa, dan juga Qarun lah kalah saudara Nabi Musa, dan juga Bal'am bin Ba'ura. Siapa itu Bal'am bin Ba'ura? Orang yang ulama dan sangat mustajab doanya di waktu Nabi Musa. Ada seorang yang bernama Bal'am bin Ba'ura di waktu Nabi Musa. Bal'am bin Ba'ura itu adalah ulama yang sangat mustajab doanya. Sehingga mereka mustajab doanya itu segala orang umat manusia Bani Israel waktu itu meminta doa kepada Bal'am bin Ba'ura itu. Kenapa? Karena doanya langsung kabul. Tetapi ada pula orang yang ingin mensogok Bal'am bin Ba'ura waktu itu. Apa yang disogok oleh Bal'am bin Ba'ura itu? Supaya jangan sampai syariat Nabi Musa kepada Bani Israel. Jangan sampai ajaran Nabi Musa kau sampai kepada Bani Israel. Kita minta doa langsung kepada Bal'am bin Ba'ura. Dan Bal'am bin Ba'ura kau doa yang mustajab.
kok kondak buat dia pinta balaku. Tetapi karena itu adalah doa yang zaid yang buat yang sampai ajaran Nabi Musa kepada Bani Israel. Itu minta didoakan dia seseorang kabar ambil ba'urako. Dan bal ambil ba'urako, ia mau pulang mendoa itu. Jangan sampai syariat ajaran Nabi Musa tiba datang kepada Bani Israel. Maka didoakanlah dari bal ambil ba'urako. Karena doanya doa yang buruk, maka Allah memperlihatkan azabnya di situ sekali. Apa azabnya dia dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada bal ambil ba'urako? Yaitu membadilah doa buruk dan tadi agian kanan dan didoakan Nabi Musa tadi. Babadi kepada dirinya sendiri sehingga terjulu di double ambil ba'urah sampai kadado. Nah tuh jangan situ sekali-sekali mendoakan kepada nabuat, berbuat niat buat kepada seseorang. Kenapa? Karena akan berbalik kepada diri sendiri. Nah, latigo dan dikalahkan dek Nabi Musa. Fir'aun lah kalah, Qarun lah kalah, Bal'am bin Ba'urat lah kalah. Jadi bertanya-tanyalah umat Bani Israel di waktu itu. Adakah orang yang lebih berilmu lain, yang lebih tinggi ilmunya lain atau umat Bani Israel waktu itu? Di dalam hati dia Nabi Musa yang berkata, ampun lebih tinggi ilmu kata Nabi Musa. Cuman itu tercengang dalam hati tapi tidak diucapkan dengan lidah. Amma kau Allah, ibu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa sekali. Wahai Musa, bukan engkau yang lebih tinggi ilmunya, tetapi masih ada lagi hamba aku yang lebih tinggi ilmunya daripada engkau wahai Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung minta ampun Nabi Musa di waktu itu. Adam bertanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, siapa itu hamba engkau yang lebih tinggi ilmunya itu wahai Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, cobalah cari deh engkau hamba aku itu di topi-topi lawi. Kemudian lalu dapat perintah pada itu Nabi Musa untuk mencari orang yang lebih tinggi ilmunya, dicari deh Nabi Musa ke topi lawi. Kemudian lah bertemu dengan Nabi Musa, orang yang lebih tinggi ilmunya itu. Nabi Musa nak berguru pula kepada orang yang lebih tinggi itu. Bertemu dulu, wahai seseorang kata Nabi Musa. Yang mana seseorang itu adalah Nabi Khidir. Nabi Musa ingin berguru, ingin minta pelajaran kepada Nabi Khidir. Dijawab Nabi Khidir, wahai Nabi Musa, sesungguhnya engkau tak kesanggup bersama aku, tak kesanggup untuk meminta pelajaran kepada aku dan kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Apa cara lain? Leka sabar engkau bersama aku dan kata Nabi Musa. Dan kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Dijawab Nabi Musa, insya Allah aku akan sabar dan selalu bersabar untuk bersama engkau. Kata Nabi Musa. Kau yoga itu, marilah kita berjalan-jalan. Dibawalah Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan di topi lawi. Lah berjalan di topi lawi, kemudian bersuah perahu seorang nelayan. Bersuah dan Nabi Khidir perahu seorang nelayan, kemudian diangkat papannya dan Nabi Khidir. Dibocorkan perahu dan Nabi Khidir. Kecongonglah Nabi Musa. Wahai Nabi Khidir, kenapa engkau membocorkan perahu itu? Sedangkan perahu itu adalah mata pencarian nelayan. Dijawab Nabi Khidir, wahai Nabi Musa, sekali-kali tidak akan sanggup engkau, tidak akan sabar engkau bersama Morat. Dan kata Nabi Khidir, tapi lah mau katakan tadi, tidak akan sanggup, tidak akan sabar engkau. Dan kini bertanya juga Nabi Musa. Sekali lagi bertanya Nabi Musa, maka kita berpisah kata Nabi Khidir. Jadi kata Nabi Musa, aku akan bersabar lagi kata Nabi Musa. Aku juga itu berjalan lagi di topi lawi. Lah berjalan bersuah dua orang anak ketek yang sedang bermain-main di topi lawi.
Bersuara anak ketek yang bermain ke Pilawi, kemudian diputar kapalnya oleh Nabi Khidir. Nah, diputar Nabi Khidir kapalnya sehingga mati anak ketek tadi. Bertanya pula Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mengapa engkau membunuh anak ketek dan tak berdosa itu? Dan kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Dijawab Nabi Khidir waktu itu, wahai Musa, tapi lah mau katakan, engkau tidak akan sanggup bersamamu, tidak akan sopan kau dah. Sekali lagi engkau tak sopan bersamamu, masih bertanya engkau, dan kata Nabi Khidir kepada Musa, maka kita akan berpisah nih. Kaya itu sabar Nabi Musa dalam menjalani itu. Perjalanan Nabi Khidir tadi, sehingga nampak dari Nabi Khidir rumah dan la condong dan lampi robah. Kemudian meminta ayu lah Nabi Khidir karena lahawi perjalanan meminta ayu Nabi Khidir ke rumah dan orang punya rumah dan la condong tu. Diminta ayu, tetapi lah sudah diminta ayu, tak diagir orang punya rumah tu dah. Tak diagir orang punya rumah tu dah. Kemudian Nabi Khidir manogaan mempergelok rumah la condong tu. Dek mode itu sifat Nabi Khidir, awak tak diagir ayu, tapi nang rumah bertogaan kata Nabi Musa. Itu pertanyaan Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nabi jawab pula Nabi Khidir, takkan sanggup engkau dah bersama aku, kata Nabi Khidir. Lah 3 kali engkau selalu bertanya. Dan kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, dan kini kita berpisah. Sebelum kita berpisah, maka Nabi Khidir menyebutkan hakikat satu persatu dan dilakukan oleh Nabi Khidir tadi. Yang pertama sekali, Nabi Khidir bertemu dengan perahu di tepi laut. Kemudian Nabi Khidir membocorkan perahu itu, perahu milik nelayan atau pencarian nelayan. Bertanya Nabi Musa, mengapa engkau membocorkan perahu itu? Karena perahu itu akan dirampas oleh seorang raja yang aniaya. Raja yang zalim akan merampas perahu itu. Tapi kalau leba bocorkan, tak jadi diambil. Sebab perahu itu mata pencarian nelayan. Itu hakikatnya Nabi Khidir membocorkan perahu itu. Dia jangan dirampas oleh raja yang zalim. Ini pertama. Dan kedua lah, mengapa engkau membunuh anak ketek dan di topi laut tadi? Dijawab Nabi Khidir. Karena anak ketek itu bisa kalaulah menjadi kodam, ia akan menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka sejak ketek ini dibunuhlah dan Nabi Khidir. Itu hakikatnya. Dan ketiga boleh Nabi Khidir menogakkan rumah nela condong. Padahal orang punya rumah itu dah ngomong Nabi Ayu karena Nabi Khidir. Apa hakikatnya itu? Karena dijawab Nabi Khidir, karena di dalam rumah itu ada 2 orang anak yatim dan dikasuh dan dipelihara oleh orang punya rumah itu. Makanya ditogaan rumah itu balik, diperancang rumah itu balik. Itu hakikat dan dia Nabi Khidir. Kini engkau tak akan sanggup dah bersama Allah, kata Nabi Khidir. Kini kita berpisah. Itu hikmah yang dilakukan oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi apa kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Musa sehingga tidak bisa mensapa orang, yaitu yang merasa tercengang di dalam dirinya bahwasanya ia yang lebih ilmunya di Bani Israel waktu itu. Jadi kita tidak boleh merasa lebih. Karena apa? Karena masih ada yang lebih tinggi daripada kita. Itu teguran Allah, makanya tidak bisa memberi syafaat kepada umat manusia. Kemudian apa lagi? Disuruh pula lah Nabi Musa berjalan umat manusia kepada Nabi Ibrahim. Suruh berjalan kepada umat Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, beri syafaatlah dan engkau akan kami. Agilah kami pertolongan. Kami tidak sanggup menerima azab pada masa kolede. Tidak sanggup menerima anginnya pada masa kolede. Dan kecil kita umat manusia. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, wahai umat manusia, sesungguhnya aku juga mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga tidak bisa memberi syafaat kepada kita umat manusia? Yaitunya berbohong Nabi Ibrahim di waktu ketika menghancurkan berhala-berhala yang banyak. Nabi Ibrahim waktu itu ditanya oleh Raja Namrud. Setelah Raja Namrud pulang daripada oleh berburu ke dalam rimba padang, ditinggalkan rumah berhala-berhala itu ditinggalkan sadar. Maka di waktu itulah Nabi Ibrahim menghancurkan segala berhala-berhala Raja Namrud. Hancurkan segala berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Dibawa kapak oleh Nabi Ibrahim. Hancurkan sadar. Kemudian ditinggal cik nanggodang oleh Nabi Ibrahim. Tak dihancurkan cik nanggodang. Kemudian lah sudah hancur berhala-berhala yang banyak, tinggal cik nanggodang oleh. Kemudian disangkutin kapak di leher nanggodang tu dek Raja Namrud. Supaya apa? Supaya kalau bertanya ke Raja Namrud, siapa yang menghancurkan berhala yang banyak itu? Dijawablah dek Nabi Ibrahim waktu itu, bal fa'alana kabiruhum hadza. Dan menghancurkan berhala yang banyak itu, kata Nabi Ibrahim, adalah yang besar itu. Yang besar berhala yang besar itu yang diarahkan oleh Nabi Ibrahim. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ciknya, sehingga tidak bisa memberi syafaat kepada umat manusia. Jadi apa lagi? Disuruh oleh Nabi Ibrahim untuk meminta syafaat kepada Nabi Isa. Baiklah berjalan kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, berilah kami persyafaat kamu. Agilah kami pertolongan. Jelaskanlah, jolehlah sampai kami deh, baik di surga ataupun di neraka. Tak sanggup kami deh menerima azab pada masyarakat, menerima anginnya pada masyarakat. Dijawab oleh Nabi Isa waktu itu, wahai umat manusia, aku tidak pula bisa memberi syafaat kepada kalian. Kenapa? Karena aku mempunyai kesalahan pula dan kata Nabi Isa. Apa kesalahan yang terbuat oleh Nabi Isa? Yaitunya Nabi Isa dikatakan oleh umat Nasrani waktu itu, Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Itu kesalahan Nabi Isa. Nabi Isa anak Tuhan dikatakan oleh umat Nasrani. Jadi Nabi Isa lah yang disembah oleh umat Nasrani di waktu itu. Itu kesalahan yang terbuat oleh Nabi Isa. Makanya tidak bisa memberi syafaat kepada umat manusia. Jadi apa lagi? Nabi Isa menyuruh pula kepada datang kepada Nabi yang terakhir, yaitunya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi di Nabi Muhammad, yaitunya Nabi yang sentiang yang kemamilai, kurang yang kemalukuat, lambang yang kemanyak. Ditolongnya oleh Nabi Muhammad. Seluruh umat Nabi Muhammad ditolong oleh Nabi Muhammad. Walaupun banyak konau kesalahan yang kita perbuat di atas dunia kok, banyak dosa yang kita perbuat di atas dunia kok, tapi kalau kita umat Nabi Muhammad tetap akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Waktu bertimbang dosa dan pahala nanti kita cari ternyata borek kepada dosa. Apa cara lain? Di situlah syafaat Nabi Muhammad dihadir. Di borek timbangan itu dari Nabi Muhammad, ditambah pakai sorban dari Nabi Muhammad. Pokoknya Nabi Muhammad harus memborekkan timbangan umatnya kepada kebaikan selalu. Nabi Muhammad memberi syafaat kepada orang. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad itu takkan rela selagi masih ada umatnya dalam neraka, takkan rela Nabi Muhammad. La ardo bikum mati benar, kata Nabi Muhammad. Sekali-kali tidak akan rela aku deh, kata Nabi Muhammad, kalau selagi masih ada umat aku di dalam neraka, kata Nabi Muhammad. Akan dijawab oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad, apa bukunya kalau kita umat Nabi Muhammad? Yaitu jawabannya kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Itulah
perjalanan kita nanti di padang mahsyar. Yang mana orang nan dapat nawangan nanti, nan dapat tompek batu buah nanti di padang mahsyar itu ada 7. Yang pertama sekali kita kancang aja deh, karena kita lah banyak bercerita hari tadi. Yang pertama sekali orang yang mendapat nawangan di padang mahsyar, yang mendapat tompek batu buah nanti di padang mahsyar, di anginnya padang mahsyar itu pertama sekali imamun adil. Imam yang adil yang pertama sekali. Pemimpin yang adil yang pertama sekali. Nah, itu yang pertama. Pertanyaannya, kita uraikan lain. Dan kedua yaitu wasyabun nasa'atillah, yaitu pemuda atau anak muda yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang taat kepada Allah anak muda itu di zaman ini mungkin agak jarang. Agak soalnya anak-anak muda yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang dalam umur 40 tahun saja yang banyak taat kepada Allah. Bukan muda-muda agak jarang. Jadi kalau kita ingin mendapat naungan nanti di padang mahsyar, sampai berkorban nanti di padang mahsyar, tuh bukan anak muda dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Dan ketiga siapa lagi? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki dan hatinya tak pawi kepada masjid. Terpaut hatinya kepada masjid. Tuan, bukan mendapat namanya laki-laki yang suka sama masjid. Order berapa waktu deh? Order belum banyak masuk waktu deh. Dan ini anak masjid. Itu laki-laki yang terpaut hatinya kepada masjid. Jadi guna mendapat naungan nanti di padang mahsyar ketiga. Dan sampai siapa lagi? Rajulani tahabbani fillah. Dua orang yang saling mencintai. Suami istri, suami dengan istri saling mencintai karena Allah. Bersatu karena Allah. Kalau berpisah karena Allah. Pokoknya saling mengasihi karena Allah. Itu orang yang mendapat naungan nanti di padang mahsyar. Nah, sampai. Dan kalimat siapa lagi? Rajulun yad'uhum ra'atun. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan dan kayu dan berpangkat tinggi dan rancak rupanya diajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi laki-laki itu berkata, ini akhafullah, kata laki-laki itu, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Memang orang tidak ada nama dia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu kata laki-laki itu. Nah, jadi itu laki-laki dan kawan dapat naungan di padang mahsyar nanti. Kalimah. Dan kawanan siapa lagi? Rajulun tasaddaqa yatasaddaq. Seorang laki-laki yang bersedekah. Seseorang yang bersedekah, kemudian ia bersedekah itu secara bersembunyi, sehingga tidak tahu tangan kiri apa yang disedekahkan di tangan kanannya. Nah, itu kan mendapat naungan juga nanti di padang mahsyar. Kalau kita ini kan banyak yang bersedekah, kadang-kadang ingin bersobuin. Oh, sianu sekian, dari sianu sekian, tetapi dan orang yang akan mendapat naungan nanti di padang mahsyar adalah orang yang sembunyikan sedekah. Tak tahu tangan kirinya apa yang disedekahkan di tangan kanannya tadi. Itu dan akan mendapat sampai bertobat nanti di padang mahsyar. Dan ketujuh siapa lagi? Yaitu rajulun zakarallahu fa'aflaya. Seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang sunyi. Di waktu yang sangat honir, di waktu yang sunyi beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqadat ainahu, kemudian mengalir air mata ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin itu nih, itu orang yang akan mendapat naungan nanti di padang mahsyar. Sampai Nabi mengatakan, "Man zakarallaha faqadat ainahu hatta yusibal arba min dumu'ihi." Barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kemudian topi ayu matonyo, sehingga mengalir ayu matonyo kate bumi, kate tanah. Lam yu'azibhu yaumal qiyamah katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang itu nanti di hari yang sulit, di hari pada masyar, di hari kiamat tak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lain bazikir modai kuwa waktu sunyi, kemudian tobi ayu matawa berlimpah ayu matawa sehingga menetes katanya hubungan mendapat nawangan nanti di pada masyar. Jadi itulah segala perjalanan kita nanti di padang mahsyar. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Nah, mudah-mudahan rahmat daripada Allah, syafaat daripada Rasulullah, keberkahan daripada guru selalu mendampingi kita hendaknya. Di hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari tak bermanfaat dari harta, tak perlu anak, kecuali yang bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Nah, itulah hati yang selamat. Jadi itulah saja yang bisa kita sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.